Di episode kemarin, Tomo berhasil berkencan dengan Jun. Namun terjadi kejadian sangat memalukan karena Tomo ini pertama kali dia bernyanyi. Dan yang dia nyanyikan malah lagu anak-anak. Kisah 4. Kisah berlanjut, kita diperkenalkan teman Jun. Dia bernama Asep. Di hari ini dia mendekati Gundo. Namun Gundo orangnya sangat cuek dan judes kepada lelaki. Alhasil Asep pun penasaran dan dia menanyakan bagaimana cara membuat Gundo tersenyum kepada Jun. Namun Jun bilang Gundo sering tersenyum loh. Anjir, iya kah? Namun yang dipikiran Jun dan Asep berbeda. Ya, dengan ekspresi begitu saja Jun mengira Gundo tersenyum. Namun saat Jun bertanya kepada Tomo apakah Gundo sering tersenyum, dia malah heran juga karena Tomo juga jarang melihat Gundo tersenyum. Lalu di kelas Asep mencoba menggoda Gundo, tapi Gundo mengancam menggunakan pensil mekaniknya. Kalau Asep terus-menerus menggodanya, maka hilang tuh kepala Asep maksudnya. Nah, karena Asep ini terlalu cerewet, alhasil dia pun diisolasi. Saat di lorong, Carol juga diisolasi dong. Ya, Gundo memberikan isolasi kepadanya bukan karena Carol terlalu cerewet, tapi Carol mencium pipinya dengan tiba-tiba. Ya sama aja geblek. Berpindah ke Asep. Dia bertanya ke Gundo bagaimana cara membuatnya tersenyum. Nah, Gundo pun menjawab karena Asep mencintainya, maka seriuslah kepadaku dan tembaklah aku. Lalu aku akan memutuskanmu dengan tersenyum, kata Gundo. Anjir, psikopat banget nih anak. Lu kok pala seneng gimana sih? Kemudian kita diperlihatkan senyuman Gundo yang kayak psikopat malahan. Lalu kita berpindah di kelas. Tomo melihat teman-temannya yang berinteraksi sesama wanita dengan memeluk. Dan hal itu membuat Tomo sangat ingin melakukannya. Lalu Tomo menceritakan kalau dulu dia setiap kali merangkul temannya, setelah merangkul temannya malah menjauhinya. Ya tahu sendirilah, Tomo kan cewek semi-semi cowok. Dan ternyata Gundo dan Tomo sudah berteman 10 tahun lebih. Yang lebih tepatnya mereka berteman mulai dari lahir. Dan Tomo memohon untuk melakukan hal itu sekali saja. Akan tetapi aslinya Gundo gak keberatan. Tapi setelah mendengarkan cerita tadi, dia pun enggak mau. Nyawa taruhan. Ya kali saat dipeluk tiba-tiba masuk dunia lain gitu. Ya kan aneh gitu. Kemudian di atas Carol mengajak Tomo berpelukan karena dia disuruh oleh Gundo sebelumnya. Dan saat mencoba, Tomo sangat kesenangan. Dan juga Tomo merasa depresi karena semua yang ada di tubuh Carol itu 100% cewek. Ya, dia merasakan juga kalau semua hal itu tidak ada di tubuhnya. Mulai dari langsing, empuk, dan wangi. Namun, Gundo memberitahu kalau itu hanya beberapa cewek. Cobalah dengan cewek yang lain. Alhasil, Tomo memeluk Mifune dari belakang dan dilanjutkan memeluk Ogawa. Nah, setelah kejadian itu, Carol setiap hari selalu memeluk Tomo. Tapi di hari itu mereka menyadari kalau Gundo sedang marah karena cemburu. Ya, mereka menduga dari ekspresi Gundo yang sedikit berbeda saat dia marah. Tapi bedanya apa woi? Ayo coba tebak apa bedanya, komen di bawah, admin tunggu nih. Tapi Carol menyadari kalau kemarahannya karena dirinya. Sehingga saat istirahat Carol pun menghampirinya untuk meminta maaf. Namun Gundo menjelaskan kalau itu bukan salahnya, melainkan salah seseorang. Lalu di atas Gundo juga meminta maaf ke Tomo yang membuatnya dia merasa bersalah. Dan Gundo mau mencoba interaksi itu dengan Tomo meskipun cuma sebentar. Kemudian Gundo pun bertanya kenapa Tomo tidak memeluk Jun saja. Tapi Tomo bilang mana mungkin, dia kan seorang cewek, kata Gundo. Gak apa-apa sesekali. Sehingga Tomo pun akan mencobanya saat pulang nanti. Yos, sekarang waktunya Tomo beraksi. Ya, ternyata Jun sangat kaget dan malah menolak pelukan itu. Dan terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Tapi Jun bilang,
hanya dia saja yang boleh memeluk. Sebab kalau Tomo memeluk akan merasakan gunung kembarnya. Kayak ada geranjalan-geranjalan gitu. Apa ya, admin juga nggak tahu. Udah. Ya, terjadilah baku hantam antara Jun dan Tomo. Terus kita berpindah ke keesokan harinya. Di pagi itu, Jun membangunkan Tomo di kamarnya. Sehingga saat terbangun, Tomo pun panik. Kenapa Jun bisa di kamarnya? Ya, Jun berada di sana karena suruhan dari sang ayah supaya membangunkan Tomo untuk latihan. Nah, karena terjadi keributan, ibu Tomo pun sampai terbangun. Perkenalkan ibu Tomo, dia bernama Akemi-san. Dan di hari ini Jun akan makan sarapan buatan Tomo yang sedikit mengikatkan kue dengan anime Spy X Family di saat Yor baru saja memasak. Ya kan, persis banget kan? Namun ya sedikit lebih sederhana yang ini. Dan saat mencoba, ternyata Jun menyukai makanannya. Namun Jun bingung kenapa ayah Tomo tidak tinggal bersama mereka. Bibi pun menjelaskan dan mengeluh kalau suaminya sering tidur makan semuanya di dalam dojo. Dojo itu bangunan tempat kompetisi pertandingan latihan dan belajar dari seni bela diri Jepang. Bagi kalian yang tahu, itu dia penjelasan dojo. Dan karena itulah mereka sering tidak tinggal bersama, padahal mereka sudah menikah. Dan Akemi sangat marah dengan suaminya yang masih malu dan salting ketika melihat wajahnya. Lalu saat di dojo, mereka dimarahi oleh sang ayah karena terlambat. Namun mereka memberitahu alasan dia terlambat karena lalu di luar, Tomo menceritakan kalau ayahnya dari dulu emang seperti itu. Dan mereka berdua sependapat kalau lelaki yang malu-malu kucing dengan perempuannya itu sangat payah. Ingat, camkan itu Tapi Tomo menceritakan setiap kali ada masalah, ayahnya selalu melindungi ibunya. Terbukti di waktu sekolah, sang ibu selalu dilindungi oleh sang ayah dalam menghadapi suatu masalah. Lalu kita berpindah ke sekolahan. Mereka berdua menyuruh Tomo untuk makan berdua dengan Jun, sebab Carol akan curhat percintaan dengan Gundo. Dan itu sangat rahasia. Sebagai gantinya, Carol akan meminjami Bando. Dan hal itu malah membuat Tomo semakin malu di hadapan Jun. Ya, Carol curhat tentang hubungannya dengan Misaki. Saking dekatnya, hubungan mereka bisa dibilang kakak dan adik lah. Dan saking dekatnya, dengan sentuhan seperti itu, mereka berdua tidak merasa canggung. Dan saat mereka kembali, Tomo pun marah-marah, tapi dia berhenti karena kelakuan Carol. Kemudian Mifune datang melaporkan ke Tomo kalau Ogawa digodain sama cowok. Dan malah Tomo ini menyuruh mereka menerima saja. Tapi mereka menjelaskan kalau cowok yang menyukainya adalah cowok yang terkenal playboy. Ternyata dia anak kelas 3 dan pemimpin geng yang paling ditakuti di sekolahan. Dia dikenal sebagai buaya darat kayak Lulu pada. Admin jomblo soalnya. Dan rumornya kalau cewek yang menolak cintanya maka akan dibully. Tenang saja, itu cuma urusan gampang, kata Tomo. Jir, kita secara curhat kayaknya. Kemudian Tomo pun mengantarkan mereka menolak cowok tersebut. Terlihat cowok ini sangat menggatelkan dan songong gitu. Namun karena saking songongnya, Tomo pun tak kuat lagi untuk menahan emosinya. Alhasil, dengan sekali tendang, cowok itu pun langsung tepar. Badan doang besar, ditendang aja langsung tepar. Ya, Tomo melakukan hal ini demi kebaikan mereka juga. Dan tenang, sebab jika mereka balas dendam, tidak akan mencarinya, melainkan akan mencari Tomo. Sehingga mereka pun malah salting dengan perilaku Tomo itu. Kemudian pemimpin geng itu memanggil para anggotanya karena tak terima. Di saat pulang sekolah, Jun tak sengaja menguping pembicaraan mereka. Alhasil, saat mereka akan berangkat, double kill. Luka pertama belum waras, ditambahin lagi sama Jun. Ya, mereka pun tak terima pemimpinnya ditendang begitu saja. Sehingga mereka pun akan mengeroyok Jun. Tapi jangan remehkan Jun yang seorang pendekar karate. Kemudian saat Tomo pulang, mereka sudah berkumpul di depannya.
bukan untuk mengajak gelut, tapi malah meminta maaf dong. Ya, saat pulang, Tomo pun menceritakan kejadian tadi ke Jun. Namun, Tomo kepo luka yang ada di pipinya. Jun beralasan kalau dia barusan jatuh padahal dia habis gelut. Dan untuk mengembalikan nutrisinya, Tomo pun menawarinya untuk makan nasi kepal sardennya. Dan anime kali ini pun bersambung. Santai, besok upload kok rek. Masih ada satu skrip Tomo-chan yang belum admin rangkum. Oke lah, segini aja untuk episode kali ini. Dan untuk baca-baca subscriber besok aja deh. Admin masih bingung nih. Buadi Dedi yes kena copyright. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.